Otak pemalas tidak bisa berpikir mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Aku hanya tak bisa percaya. Lepaskan cincin segitiga yang terperangkap tali. Begitu sulit. Inilah teka-teki matematika kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, sangat sedikit orang yang bisa berhasil sekaligus. Jika tak berpikir untuk meluruskan tali dan mencoba berputar-putar di bawah tiang bambu, andai kau tak mencobanya, kau akan menemukan bahwa akibat tali ditambah segitiga, panjang cincin tak cukup. Tak ada jalan lain. Jadi strategi lain adalah membalik-balik cincin segitiga. Dengan mudah melewati cincin segitiga atas tiang bambu, halus ke belakang. Tapi kini ia tak hanya terikat tali. Tiang bambu juga melewati tengah-tengah cincin segitiga, tak bisa mengeluarkannya secara langsung sama sekali. Anak pintar mengangkat cincin segitiga secara langsung, mengangkatnya ke atas tali. Kupikir ini akan menghilangkan batasan tali dan tiang bambu, tapi tak disangka jatuh ke perangkap lain. Tali itu tersimpul, membungkus cincin segitiga dengan kencang. Sungguh tak terduga. Hanya seutas tali, cincin segitiga, dan tiang bambu. Tadinya dirancang agar begitu mencengangkan, 90% orang yang sampai di sana menyerah. Beberapa orang bilang potong saja dengan gunting. Lalu kita kehilangan titik memainkannya. Hanya beberapa orang yang memaksa langkah demi langkah, coba-coba dan berhasil. Buka simpul mati ini. Kembalikan pada penampilan aslinya. Lihat baik-baik. Ambil tiang bambu dengan tangan kiri, jangan bergerak. Ambil cincin segitiga dengan tangan kanan. Balikkan dan datanglah ke tiang bambu. Langkah kuncinya adalah meraih cincin segitiga dari tengah tali dan menariknya ke atas dengan sukses. Di mana tepuk tangan meriah? Orang pintar tidak bisa mengeluarkan tali ini dalam 3 detik. Aku tak percaya tali merah ini bisa keluar utuh. Ini misteri ruang topologi yang sudah ada selama ribuan tahun. Dari zaman kuno hingga masa kini, hanya sedikit orang yang tahu cara kerjanya. Orang-orang dengan pemikiran dan logika biasa pada usaha pertamanya, dengan sadar akan mengambil tali merah, memutar. Tapi ternyata sia-sia usaha untuk melihat tali merah. Kembali ke titik awal, yang sedikit lebih fleksibel. Anda akan melihat 2 lubang bulat di tengah. Anda cukup memasukkan tali merah melalui lubang bundar dan Anda akan berhasil. Caranya tampaknya berhasil. Pegang tali merah dan putar menjadi untayan. Setelah melewati 2 lorong sempit secara bergantian, manik-manik di ujung tali menghalangi jalan lagi dan tidak bisa bergerak maju. Anda harus mengagumi kebijaksanaan orang dahulu. Karena ini masalahnya, maka kita perlu berpikir secara berbeda. Memanfaatkan panjang tali. Putaran cincin besar di bawah. Saya pikir kali ini pasti akan berhasil. Tapi hasilnya di luar dugaan. Masalahnya menjadi lebih kompleks tali merah. Membentuk simpul mati. Pada titik ini, saya kira kebanyakan orang menyerah pada saat ini. Dasar mereka yang berpikir fleksibel, anak-anak dengan keterampilan tangan yang kuat. Lihat misteri sekilas. Gerakkan tangan kecilmu yang kaya, beri aku sedikit suka gratis. Dukungan Anda adalah dorongan terbesar saya. Faktanya, kesuksesan ini selangkah lagi.
Jadi mari kita berpikir mundur sekarang. Buka simpul untuknya dan pasang tali merah. Lingkaran dari atas. Tarik keluar lubang. Seperti kata pepatah, mobil bagus harus punya jalan sampai akhir. Setelah kembali, lewati tali merah di sekeliling cincin besar di atas dan tarik pelan. Kau lihat tali merah itu. Kau keluar utuh? Orang pintar tidak bisa berpikir melepaskan cincin ini dalam 3 detik. Dan orang yang otaknya tak akan bengkok, kau beri dia waktu 10 hari setengah bulan. Itu mungkin tak mungkin. Sebuah teka-teki berpikir spasial yang dibuat dengan cermat melalui pengamatan. Anda dapat melihat bahwa lingkaran itu terjerat kuat dengan tali. Anda tak akan naif untuk berpikir bahwa membuka simpul ini, Anda dapat mengeluarkannya dalam lingkaran, maka Anda salah. Anda tak bisa keluar dari masalah dengan melihat lingkaran itu. Ketika Anda ini tak berpikir melalui otak, cukup dengan kekuatan kasar untuk menarik ke bawah dalam lingkaran. Anda akan menemukan bahwa tali itu tak cukup panjang, dan tongkat itu menghalangi jalan lagi. Kalau begitu, mari kita ubah cara berpikir dan flip up, agar bisa dengan mudah melewati tongkat, tapi tetap tak berhasil. Anak-anak di rumah harus mewariskan kebijaksanaan orang dahulu. Menurut legenda, orang-orang zaman dahulu menguji apakah anak-anak itu pintar. Jadi bagaimana cara kita melepas lingkaran? Jangan buru-buru ini. Seperti kata pepatah, selama kau bekerja keras, alu besi itu digiling menjadi jarum. Harap perhatikan baik-baik. Ketika lingkaran kembali ke keadaan awal, dan itu adalah langkah kritis untuk melakukan keduanya. Tekan dan tahan sisi kiri dan kanan simpul. Pergi setengah lingkaran masing-masing. Dengan cara ini, simpul akan mengendur secara otomatis. Lingkaran sempurna untuk keluar dari masalah. Harus ada tepuk tangan di sini. Ini trik mustahil rahasia melepaskan cincin ini dalam 3 detik. Persyaratannya adalah cincin itu tak bisa dihancurkan. Keluarkan cincin ini tanpa merusak strip kayu. Dikatakan bahwa orang yang mengeluarkan cincin dalam 1 menit. Menurut legenda, soal ujian masuk pasca sarjana pertama yang ditetapkan Guiguzi ketika ia menerima anak magang tahun itu, menarik dengan keras saja tak berhasil. Karena diameter cincin itu terlalu kecil, dan aku melihat seluruhnya dan aku melihat benda itu tertancap di tengah oleh 2 batang. Sampai di sini seseorang pasti berpikir bahwa hanya dengan memisahkan kedua potongan kayu itu, bukankah cincin itu keluar? 12 balok kayu tak utuh. Jika engkau tak berpikir, tapi jelas tersangkut dan tak mampu memisahkan. Dengan mata telanjang, ada pin garpu samar-samar di alur tengah strip kayu. Kebanyakan orang akan kehilangan motivasi untuk terus menjelajah pada saat ini. Saya rasa pertanyaan ini tidak kecuali saya mematahkannya dengan palu. Kalau tidak, para dewa tidak bisa menahannya. Haha, apakah Anda juga bingung? Sebenarnya, pertanyaan ini adalah ujian besar kemampuan berpikir logis anak-anak. Anak-anak dengan pemikiran mandiri pasti akan memperhatikan gerendel dalam alur aktif. Dia lagi meletakkan tongkat di atas meja. Dengan menggunakan prinsip gaya sentrifugal untuk memutar searah jarum jam, jika Anda mengambilnya lagi, Anda akan menemukan bahwa 2 potong kayu dapat dipisahkan satu sama lain. Keluarkan cincin dengan mudah. Apakah Anda memahami masalah berpikir ini? Orang cerdas tidak bisa berpikir sama sekali mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Dan si tolol, kau beri dia seharian. Mungkin tak bisa melakukannya. Kau akan tahu cara cepat mengeluarkan cincin emas ini. Teka-teki yang tampaknya sederhana ini. Orang pintar hanya butuh 3 atau 5 detik. Konon 10 orang menontonnya. 9 orang akan buntung. Itu biasa di luar tapi misterius di dalam. Jika kau datang, kau akan buru-buru mengambil cincin emas itu dan menariknya ke bawah. Menantikan untuk mengeluarkannya dengan lancar, hasilnya akan tertancap di dasar tiang bambu. Karena kau tak bisa turun, mengapa tak berpikir berbeda? Lakukan yang sebaliknya. Tapi diameter cincin emas itu terlalu kecil. Tak bisa melewati dasar tiang bambu sama sekali. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik, itu sia-sia. Karena itu, mari kita berani. Anda bisa mulai dari tali. Bukankah cincin emas keluar secara alami? Tapi itu tidak terjadi. Anda lihat tali terlalu pendek. Itu hanya tidak berhasil. Saya harus mengagumi kebijaksanaan orang dahulu. Terlihat sangat biasa. Tapi ketika Anda benar-benar mencoba, tapi ada jebakan di mana-mana. Saya yakin 99% dari Anda telah datang ke sini, akan menganggap bahwa T ini tidak dapat dipecahkan, kecuali tali dipotong. Jika tidak, tidak ada yang bisa memecahkannya. Haha.
Apakah Anda sudah kehilangan kesabaran di depan layar? Jangan khawatir. Gerakan tangan kecil semua orang untuk menghasilkan banyak uang. Beri aku like ganda untuk menyemangatiku. Tolong jangan berkedip selanjutnya. Ketika cincin emas pergi ke tempat tali melintang, jangan mengambil jalan biasa. Ya, yang akan kita lakukan adalah meraih cincin emas di tengah tali, dan kita akan menggusur ruang, dan kita akan mengeluarkan cincin itu. Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Orang putus asa tidak bisa berpikir melepaskan cincin ini dalam 3 detik. Dan mereka yang tidak tercerahkan tak bisa melakukannya walau memberinya waktu 10 hari setengah bulan. Orang pintar bisa mengeluarkan cincin tengah dalam 3 detik. Dan kebanyakan orang benar-benar mengambil cincin itu. Itu membuat lingkaran mengelilingi dahan. Tapi ketika Anda datang ke persimpangan ini, Anda terjebak. Lakukan sebaliknya. Biarkan cincin berputar ke arah lain. Saya menemukan bahwa saya masih belum bisa keluar. Jelas, ide ini tidak bisa mengeluarkan cincin, tidak masalah. Jadi mari kita berpikir secara berbeda. Mari kita bungkus tiang bambu dan coba dulu. Temukan apakah itu kanan atau kiri. Tiang bambu tidak bisa dililitkan. 99% orang yang mencoba datang ke sini merasa seperti lingkaran, mustahil dikeluarkan. Maka aku memilih menyerah. Malah semakin pintar orang akan menemukan cabang-cabangnya kosong. Mungkin ini cara memecahkan teka-teki. Ini adalah teka-teki ruang mental dan mental yang sangat... Kita ambil cincinnya. Biarkan lewat tengah dahan. Lalu cabut lagi saat dirasa bulat. Saat cincin mau keluar itu bambu lagi. Sambungan bambu di bawah tongkat menghalangi jalan. Ini selangkah demi selangkah. Ada perangkap di mana-mana. Aku tak pernah menyangka. Hanya ranting dan sambungan bambu. Ini dirancang untuk sangat melukai otak. Jadi bagaimana kita sebenarnya melepas cincin itu? Bisakah Anda menggunakan tangan kecil Anda yang kaya untuk memberi saya sedikit pujian? Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikannya dengan benar. Silakan tonton. Sekarang pegang saja cincinnya. Lingkari cabang-cabang. Cincinnya bisa berhasil dilepas. Bisakah Anda memberi saya tepuk tangan meriah saat ini? Otak Anda pasti tidak tahu cara mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Desainnya yang cerdik sulit bahkan bagi ilmuwan modern untuk memahami misteri. Inti masalahnya adalah tali kulit juga tidak dapat dipotong. Dalam kondisi ketat bahwa tali kulit tidak dapat dipisahkan dari tongkat, cobalah untuk mengeluarkan cincin kayu di tengah. Sekilas, ini adalah tugas yang hampir mustahil, cincin kayu utuh dan tidak ada celah. Tidak kalau orang yang bertanya-tanya, apakah Anda dapat melarikan diri tanpa tali? Bagaimana mungkin untuk mengeluarkannya? Coba pasang cincin kayu. Tarik dari kiri ke ujung. Cincin kayu tertancap kuat. Tidak bisa lewat sama sekali. Lalu tarik cincin kayu ke kanan ke kepala. Masih belum berhasil. Aku yakin banyak dari kalian akan melihat ini. Akan menganggap pertanyaan ini tak terpecahkan. Tapi jangan khawatir. Seperti kata pepatah lama, selama kalian bekerja keras, alu besi itu digiling menjadi jarum. Ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Sekarang tolong tetap buka mata untuk semua bos di depan layar. Perhatikan setiap gerakanku dengan seksama, keajaiban akan segera terjadi. Pertama kita pasang tali kulit yang terletak di belakang. Tarik perlahan ke depan dan simpan dalam posisi mudah kita. Lalu gunakan jari-jari kalian untuk mencubit tali kulit di depan dari bawah. Dan kemudian dengan hati-hati geser di sekitar tongkat di sebelah kiri. Langkah ini adalah pendahuluan krusial. Dan langkah selanjutnya ini yang paling penting, ini yang paling kritis. Kami tidak akan mengulurkan tangan lagi. Jepit tali kulit di balik cincin kayu. Aku akan melingkarkannya di sekitar tongkat di sebelah kiri, dan aku akan menahan napas saat melakukan itu. Lepaskan saja simpul yang sejak tadi dipegang tangan kirimu. Cincin kayu itu dicabut secara ajaib. Dan talinya masih utuh. Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Orang pintar tidak bisa mengeluarkan cincin di tengah ini dalam 3 detik. Persyaratannya adalah membuat cincin tanpa memutus tali merah, bisa terlepas dari 2 balok kayu. Konon sejak zaman kuno. Sangat sedikit orang yang tahu cara kerjanya. Berikut teka-teki ruang topologi klasik. Dengan mengamati balok kayu dengan teliti. Ada alur yang jelas di tengah. Jika Anda menarik langsung ke atas, tali merah akan terhalang. Kalau begitu cari cara lain dengan menyelaraskan lingkaran. Diameter cincin sedikit lebih kecil dari balok kayu jelas. Tidak pintar hanya menarik kedua ujungnya. Dari keseluruhan penampilan, balok-balok kayu dan talinya membentuk lingkaran tertutup sempurna. Sepertinya ingin melepas cincin itu. Aku hanya bisa memotong talinya.
Lalu apa yang harus kulakukan? Itu tergantung pada kita menjadi fleksibel. Pemikiran yang tidak konvensional, melihat masalah dari sudut yang berbeda. Bantu aku untuk itu. Biarkan aku mengungkap misterinya. Penerapan yang cerdas dari prinsip-prinsip topologi matematika, memutar cincin kayu kanan 90 derajat, terus maju ke arah alur kiri sebagai cincin. Ketika memasuki dua bukaan alur secara bersamaan, putar lagi. Kemudian biarkan dua cincin kayu saling menempel, bergerak perlahan menuju pusat. Dan saat mereka tumpang tindih, cincin meluncur turun ke bawah. Dan kemudian akhirnya ke atas. Cincin dapat dengan mudah dilepas. Apakah Anda mengerti? Orang pintar tidak bisa berpikir mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Orang bijak hanya perlu 3 detik untuk tahu cara melepas cincin tengah, dan orang terbelakang, bahkan setelah 3,5 tahun penelitian, mungkin tidak bisa menemukan trik. Ini adalah teka-teki topologi matematika klasik. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang bisa memecahkan semuanya sekaligus, melihat lebih dekat struktur keseluruhannya. Balok-balok dan talinya membentuk struktur loop tertutup yang memerangkap cincin di dalamnya. Aku ingin mengambilnya langsung dari kedua ujungnya. Tidak bisa dilepas dari atas atau bawah cincin. Mereka yang mengamati dengan seksama mungkin memperhatikan balok kayu itu. Ada alur di tengahnya. Apakah cincin itu bisa diletakkan? Mengelilingi bagian dalam dan mencoba memasukkan cincin itu ke dalam alur. Tapi ternyata panjang talinya tidak mencukupi sehingga menyebabkan cincin itu tidak bisa mencapai dasar alur. Masih belum bisa mengeluarkannya. Pada titik ini, kebanyakan orang mungkin akan menyerah. Dipikir-pikir satu-satunya cara adalah dengan memotong talinya, tapi jika Anda benar-benar melakukan teka-teki ini, juga kehilangan maknanya. Bagaimana saya bisa melepas cincin itu tanpa mematahkan bagian apapun? Jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa solusi yang tepat. Pertama, pegang balok kayu dengan kedua tangan. Kemudian gerakkan balok kayu di tangan kiri. Balik ke belakang 180 derajat. Buat talinya menyilang, lalu pasang cincin. Masukkan ke dalam alur balok kayu di tangan kanan. Dan turunkan ke bagian bawah alur. Kemudian masukkan balok kayu sebelah kiri secara diagonal ke dalam cincin, membuat alur kedua balok kayu itu benar-benar tumpang tindih. Pada saat ini, cincin dapat dengan mudah dikeluarkan ke atas. Apakah Anda mengerti? Orang pintar bisa memasang cincin emas ini dalam 3 detik. Meletakkannya di tali tengah, dan orang yang tidak tercerahkan tidak bisa mengetahui trik di dalamnya jika mereka memainkannya selama 10 hari setengah bulan. Dari zaman kuno hingga saat ini, hanya sedikit orang yang bisa memecahkannya. Jika Anda tidak memikirkannya, ambil cincin emas dan pasang langsung, jelas cincin itu terlalu kecil untuk masuk sama sekali. Ubah pikiran Anda. Coba pasang cincin di sekitar cabang melalui lubang, tapi itu terikat oleh panjang tali. Sebit menemukan bahwa itu masih tidak berfungsi. Beberapa orang mengatakan bahwa pohon, kemudian kita kehilangan titik memainkannya. Kebanyakan orang mencoba ini dan menyerah. Dan mereka yang berpikir dengan fleksibel, anak-anak dengan keterampilan tangan yang kuat, melihat misteri sekilas. Gerakan tangan kecilmu yang kaya. Beri aku sedikit gratis seperti, dukunganmu adalah penyemangat terbesarku. Lihat baik-baik, jangan berkedip. Pertama, letakkan kedua belah ketupat. Lipat cincin ke depan dan ke belakang seperti ini dan pasang cincin emas. Masukkan dari lubang di atas. Lalu ulurkan kedua tangan ke kedua sisi bersamaan dengan cincin. Akan bergerak naik. Akhirnya, putar lagi cincin kayu belah ketupat di tangan kananmu. Lihatlah emas. Cincin berhasil dimasukkan. Bisakah kau membantuku untuk itu? Otak kuda tidak bisa berpikir mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Memberimu waktu seminggu dan kau mungkin tak bisa keluar dari lingkaran ini. Ini adalah metode penembakan jangkrik emas yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Konon katanya telah retak oleh Tuan Zhuge kita yang agung. Pendekatannya yang benar adalah ini. Jepit tali kulit di belakang dengan tangan kirimu dan tarik ke depan. Lalu kaitkan tali kulit di depanmu dengan tangan kananmu. Menggantung di paku kiri. Lalu jepit tali kulit belakang dengan tangan kananmu. Langkah krusial dalam mengatur paku di sebelah kiri. Lepaskan cincin tali kulit ini di tangan kirimu. Mereka seperti keluar begitu saja. Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Orang pintar tidak bisa berpikir masukkan cincin ini dalam 3 detik. Taruh di rantai di tengah.
Hanya sedikit orang yang bisa memecahkannya. Ini adalah teka-teki ruang topologi yang dirancang dengan hati-hati oleh orang dahulu dan telah diturunkan hingga hari ini. Jika Anda melihat keluar, Anda melihat busurnya. Ujung atas dan bawah cincin lebih lebar. Jika Anda mengambil cincin emas dan meletakkannya langsung, karena cincin melengkung terlalu bagus untuk cincin emas, tidak bisa muat sama sekali. Perhatikan baik-baik rantai di tengah dan cincin melengkung di kedua ujungnya. Di bagaimana saya bisa meletakkan cincin emas ini? Itu juga terhubung dengan kuat. Ini membentuk ruang tertutup. Saya tidak dapat menemukan saluran untuk meletakkan cincin emas sama sekali. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah ini? Metode pengembalian tidak rumit. Intinya adalah belajar menjadi fleksibel dan berani. Saat cincin melengkung di kedua ujungnya, setelah melipat bolak-balik, Ray dapat sebuah terowongan muncul di tengah dan kami memasukkan cincin emas ke dalam terowongan. Kemudian tarik ke arah yang berlawanan. Setelah mencoba, Anda akan menemukan itu. Cincin emas tertekuk di tengah. Selalu terjebak di tengah. Jangan berkecil hati saat ini. Karena pemikiran kita benar, nyalakan pemikiran terbalik. Kembali ke keadaan awal, biarkan busur. Celah di cincin terhuyung-huyung. Dorong ke depan dalam jarak pendek. Anda melipatnya lagi, dan Anda memasukkan cincin emas ke dalam terowongan busur kiri. Cincin tetap tidak bergerak. Cincin busur kanan, balikkan 180 derajat. Akhirnya kedua tangan itu perlahan membuka cincin emas itu. Secara ajaib memasuki rantai. Itu saat yang tepat untuk bertepuk tangan. Orang sombong tidak bisa berpikir mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Dan orang yang otaknya tidak akan bengkok, Anda memberinya waktu 10 atau 8 tahun, Anda dapat mengeluarkan cincin ini. Isinya adalah teka-teki matematika yang telah ada selama ribuan tahun. Bahkan para ilmuwan saat ini tidak tahu cara kerjanya tanpa memikirkannya. Jika tidak dapat melakukannya, lakukan saja sebaliknya. Shanato akan menemukan bahwa Anda kembali ke titik awal. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menarik cincin seperti ini, sampai saya tidak bisa menariknya lagi. Ini akan menjadi jalan buntu. Lebih sulit untuk menemukan masalah. Orang yang tidak suka menggunakan otaknya akan mengatakan bahwa jika Anda memotongnya dengan gunting, mari kita bermain dengannya. Ia akan kehilangan maknanya untuk mengikat jalan buntu ini, membuka dan mengembalikannya ke penampilan semula. Orang-orang biasa mencoba datang ke sini. Dengan tegas memilih menyerah, hanya dengan bersikeras pada langkah demi langkah coba-coba dan kesalahan anak. Dapat mengenali sekilas dalam situasi sulit. Pecahkan misteri. Bisakah Anda menggunakan tangan kecil Anda untuk menghasilkan banyak uang? Beri saya sedikit cinta gratis untuk menyemangati saya. Lihat berikutnya, jangan berkedip. Ambillah tongkat dengan tangan kiri Anda dan jangan bergerak. Ambil cincin dengan tangan kanan Anda dan balik. Ini dia langkah besar. Pastikan untuk meraih cincin dari tengah tali. Tarik perlahan cincin itu dan berhasil melepaskannya. Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Y ahí está lo fascinante, no es magia complicada. Es comprensión profunda de cómo pensamos y cómo miramos. El verdadero secreto no está en las manos, sino en la mente, cuando alguien entiende cómo funciona la atención. Puede guiarla con precisión, casi sin esfuerzo, hasta el punto exacto donde quiere que mires o donde quiere que no mires. Nuestro cerebro busca sentido constantemente. Quiere encontrar lógica, patrones y explicaciones rápidas. Otak encer tidak bisa berpikir memasukkan cincin ini dalam 3 detik. Orang bijak itu sekilas tahu bagaimana cara memasang cincin perak pada tali merah di tengah. Otak tak bisa berputar. Aku tak bisa berpikir memberinya waktu 3 tahun.
Orang biasa sering terbiasa menggunakan kekerasan untuk menjelajahi cincin perak di kedua ujungnya. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tubuh pelatihan otak anak-anak IQ tinggi yang dibangun dengan cermat oleh orang-orang kuno. Tapi Anda akan menemukan setelah mencoba. Sebagai perbandingan, diameter cincin perak sedikit lebih kecil dari diameter tiang bambu. Nah, itu jelas bukan pendekatan yang sangat cerdas. Perhatikan baik-baik struktur mereka. Cincin perak tak memiliki celah. Tali merah juga kencang. Ya, ini seperti mengambil air dari keranjang bambu. Di mana celah yang tidak bisa meletakkan cincin perak? Orang yang berpikir, selain berpikir gigih, ini juga membutuhkan pemikiran yang fleksibel. Dengan cerdik menggunakan aktivitas tali merah untuk melipat ke atas dan ke bawah. Lihatlah, tak ada lorong di tengah. Pada saat ini, apakah Anda akan berpikir bahwa hanya memasukkan cincin perak ke saluran balik dengan cara yang sama dan Anda dapat mencapainya? Tapi itu menjadi bumerang. Buka tiang bambu yang tumpang tindih. Kemudian cincin perak langsung menyelinap keluar. Jadi bagaimana kita memecahkan teka-teki ini? Sebenarnya bukan berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam sini. Ini cara yang salah. Ketika cincin perak jatuh ke alur bawah, pegang sisi kiri tiang bambu depan dengan satu tangan, keluarkan sisi kanan tiang bambu belakang dengan satu tangan, lalu perlahan terkuak, walau cincin perak masih terhalang sendi bambu. Tapi asal atur posisi dengan lihai. Manfaatkan ruang yang tersisa dengan baik, kau bisa dengan mudah keluar dari masalah. Akhirnya tinggal pelintir tangan kananmu. Cincin perak bisa berhasil diletakkan di tali merah. Harus ada tepuk tangan. Oke, mungkin kalian penasaran kan dengan trik yang tadi? Itu kenapa tiba-tiba bolanya itu hilang dan tiba-tiba masuk ke dalam mangkok. Oke, sebenarnya trik tadi itu sangat mudah ya. Itu cuma trik kecepatan tangan saja. Tapi kalau emang kita belum tahu, kita belum paham, ya tetap aja masih kebingungan. Oke, daripada kita penasaran, mari kita bongkar. Oke, yang pertama-tama kita siapkan 3 buah bola ya. Ini 3 buah bola. Terus kita siapkan juga mangkok. Ini ada 2 mangkok juga. Terus yang terakhir setik. Oke, ini langkah pertama yaitu ini mangkok kita pegang. Oke, kosong ya. Terus kita tutupin ke 2 buah bola. Kita tutupin ini ya. Terus langkah selanjutnya untuk memasukkan bola yang ini, kita tunjukin dulu mangkok yang sebelah sini. Ini menunjukkan bolanya baru ada 1 ya. Terus sewaktu kita tunjukin, nah sebenarnya saya sudah menyiapkan 1 buah bola lagi. Aku siapkan di sebelah sini. Oke, setelah itu sewaktu mangkok kita ambil, terus tangan yang sebelah sini untuk mengambil bola. Nah, kita ambil begini ya. Nah, bolanya kita ambil begini. Terus setelah itu ini mangkok kita kembalikan lagi ke sini.
Jadi di dalam sudah ada 2 bola. Setelah itu bola ini kita ambil, nah, terus kita rapet. Nah, akhirnya di dalam sudah ada 2 bola. Terus bola yang ini kita masukin lagi ke dalamnya. Oke. Setelah itu gantian mau memindahkan bola yang sebelah sini, kita tunjukin lagi. Oh, ada kan di sini. Terus setelah itu sewaktu ini mau kita tutup, ya kan, mau kita tutup kembali, jari kelingking ini bermain. Nah, kita ambil bolanya. Oke, setelah itu kita ngambil tongkat baru, nah, dan akhirnya bolanya sudah masuk di sini 3. Terus di sini sudah kosong. Terima kasih. Oke guys, lihat ya, perhatikan. Oke, kita akan robek. 1, 2, 3. Wah, ada yang tahu caranya? Jadi sedotannya seperti ini ya, kita tempel, uangnya dimasukinnya begini nih. Oke. See in the glass. See in the glass. Watch here. Take the coin and pass it right through the glass. Watch. 1, 2, and it's on the inside. Orang pintar tidak bisa masukkan cincin ini ke lubang kertas. Bisakah Anda membuat cincin emas itu melewati lubang yang lebih sempit tanpa merusak kertasnya? Lagi pula, itu tidak masuk akal. Kebanyakan orang melihat celah
antara lubang dan cincin emas. Ketika mereka pertama kali menemukan teka-teki ini, mereka semua menggelengkan kepala dan berpikir itu sama sekali tidak mungkin. Kami mengubah berbagai sudut dan metode untuk mencoba memasukkan cincin emas. Tapi jangan berkecil hati karena keajaiban. Selalu suka datang dan berani menantang norma. Jelajahi yang tidak diketahui. Solusinya adalah tidak mencoba dengan kekerasan. Ini tentang mengubah ruang. Gunakan pemikiran terbalik. Selanjutnya adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Lipat kertas ke atas dan ke bawah terlebih dahulu, lalu lipat ke kiri dan ke kanan, dan kemudian lipat secara diagonal. Gerakan-gerakan ini tampak sederhana, tapi menciptakan ruang tersembunyi baru dalam kertas. Saat kami perlahan membuka lipatan kertas yang terlipat dari tengah, sesuatu yang ajaib terjadi. Awalnya ruang sempit, tiba-tiba saja menjadi saluran besar untuk dilewati cincin emas. Ambil cincin emas dan gerakkan sedikit demi sedikit. Bagaimana kalau keluar sisi lain lubang utuh pada akhirnya? Apakah kamu mengerti teka-teki ruang ini? Ingin tahu caranya? Simak video ini baik-baik. Perhatikan ya. Coba kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Wow. Jadi caranya seperti ini ya guys. Lihat, perhatikan baik-baik. Oke. Talinya tetap dimasukkan ya. Wow. Mudah bukan? Orang pintar tidak bisa mengeluarkan cincin perak ini dalam 3 detik. Bagaimana cara melepaskan cincin ini? Konon katanya ini dirancang khusus oleh orang-orang bijak di zaman dahulu untuk menguji anak IQ gadget. Orang bijak hanya perlu melihatnya sekilas. Latih kemampuan hands-on dan otak. Orang tua menyebutnya si ayam jago emas kemandirian. 99% orang akan mengambil cincin tanpa sadar, mengikuti tali sampai ke ujung, tapi kue bundar di ujungnya macet. Tidak peduli sisi mana dari kue bundar yang Anda coba, hasilnya sama dan tidak bisa dikeluarkan. Karena tidak bisa langsung memilih cincin, berubah pikiran. Bisakah Anda mulai dengan tali? Coba tarik tali ke samping. Tapi pada akhirnya, bagian kayu kecil ini menjadi penghalang jalan lagi. Sama sekali tak bisa melewatinya. Ya, tak satu pun dari metode ini akan berhasil. Apa yang harus kulakukan? Kebanyakan anak-anak mendapat masalah pada saat ini. Satu-satunya cara melepas cincin adalah dengan memotong tali. Tapi teka-teki ini tak masuk akal. Pada saat ini, anak dengan otak yang cepat akan menatap lubang panjang di pilar ini. Betul. Tinggal ambil cincinnya dan tembus langit. Sekilas, metode ini tampaknya berhasil, dan jatuh ke dalam sumur yang segar. Kedua tongkat kecil kembali menghalangi jalan. Cincin, aku tak mengeluarkannya, tapi talinya malah semakin berantakan. Saya selalu semangatkan bahwa desain orang dahulu terlalu cerdik, bahkan dengan beberapa kepala lagi di leher. Saya tidak mengerti untuk sementara waktu. Di depan layar, dapatkah Anda memikirkan cara lain? Mungkin juga gunakan tangan kecil Anda untuk menghasilkan banyak uang. Beri saya sedikit gratis seperti. Dukungan Anda adalah motivasi bagi saya untuk terus berkreasi. Selanjutnya, harap perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah mengambil kue bundar di depan Anda dan membiarkannya melalui lubang panjang di kolom. Kemudian, letakkan di belakang dan jangan bergerak.
Langkah kedua adalah memegang cincin dengan kedua tangan dan memindahkannya ke atas lingkaran. Cincin dapat dengan mudah melewati bagian kayu kecil. Pada saat ini, cincin dan ruas kayu kecil berada di sisi depan dan belakang, dan langkah ketiga juga paling kritis. Satu langkah kunci mengambil cincin di belakang dan perlahan melewati cincin lubang panjang. Berhasil dikeluarkan. Datang dan bermainlah bersama anak-anakmu. Otak mesum tidak bisa berpikir mengeluarkan cincin ini dalam 3 detik. Bagaimana kita bisa memisahkan ketiga cincin besi yang saling terkait ini? Ini dia adalah tantangan intelektual klasik bagi anak-anak. Seret cincin besi hitam secara langsung dan Anda akan menemukan sayap cincin V. Ini penghalang yang tidak bisa dilewati. Jika Anda lebih berhati-hati, Anda akan melihat bahwa diameter cincin besi putih sedikit lebih kecil. Coba letakkan cincin besi hitam. Pindah ke bawah. Tapi praktik telah membuktikan bahwa jurus seperti itu masih belum disarankan. Jika Anda memegang cincin putih dari sudut lain, bergerak naik melewati, kemudian masuk dari set kanan. Dikira ada kesempatan. Tak kusangka ketiga, cincin itu terbungkus lebih rapat. Bahkan lebih sulit lagi menghadapi masalah ini. Dan otak anak-anak yang bermain dengan mainan edukasi semacam ini secara teratur fleksibel. Imajinasi lebih kaya. Ketika tidak ada tempat untuk pergi di bagian bawah piring, manfaatkan sepenuhnya 2 cincin yang terhuyung-huyung. Rongga kecil yang membentuk. Pegang cincin besi hitam di tangan kiri Anda dan geser ke atas perlahan. Masukkan 2 cincin dari set kiri. Secara ajaib memecahkan apa tantangan intelektual seperti itu? Bukankah itu lucu?